Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsi dengan nomor NIM 2030110013. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video praktikum kimia organik 1 yang diampu oleh dosen Dr. Elvila Mimawarnis MSI dan asisten praktikumnya yaitu Kak Emilia Febri Martin dan Kak Alia Mitra Duryani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang minyak atsiri, produksi minyak serai, wangi, Clonelia oil dengan metode destilasi uap air. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip kerja dari destilasi uap air. Lalu mahasiswa juga mengetahui bagaimana cara produksi minyak atsiri dari serai wangi dengan metode destilasi uap air. Adapun landasan teori kali ini yaitu yang pertama, minyak atsiri ini merupakan minyak eterik atau etheric oil, lalu ada essential oil, minyak terbang atau volatile oil. Minyak atsiri ini merupakan keluarga besar dari minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang. Tapi dia ini mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Adapun minyak atsiri ini merupakan bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok alami untuk pengobatan tradisional. Nah, dalam perdagangan biasanya hasil dari sulingan minyak atsiri ini dikenal sebagai bibit dari minyak wangi. Adapun menurut ahli biologi, minyak atsiri ini yaitu dia sebagai metabolit sekunder yang berperan sebagai alat pertahanan diri agar tidak dimakan oleh hewan atau sebagai agensia untuk bersaing pada tumbuhan lain dalam bertahan hidup. Walaupun hewan kadang-kadang dia mengeluarkan bau-bauan, namun mereka tidak digolongkan sebagai minyak atsiri. Adapun proses pembuatan minyak atsiri di sini kita yang pertama yaitu kita menggunakan destilasi air. Lalu yang kedua prosesnya yaitu kita menggunakan sampel tanaman yang dicampur dengan air. Lalu campuran tersebut dididihkan. Lalu campuran tadi dia akan menguap, sementara sisa dari tanaman yang tidak mengandung minyak atsiri ini dia akan tetap tinggal. Lalu uap dari campuran ini didinginkan ditambah dengan natrium sulfat. Ini gunanya untuk memisahkan air dari minyak atsiri tersebut. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri minyak atsiri di sini dia mudah menguap, lalu dia dapat mempengaruhi saraf manusia dan memberikan efek psikologis tertentu. Lalu merupakan komponen penting dalam aromaterapi karena seperti kegiatan-kegiatan liturgi seperti yoga atau Ayurveda. Lalu ciri-ciri selanjutnya yaitu dia tidak larut dalam air dan senyawa polar lain. Selanjutnya secara kimiawi minyak atsiri ini tersusun dari campuran yang rumit dari berbagai senyawa. Lalu ciri-ciri yang terakhir yaitu dia ini termasuk dalam golongan senyawa organik terpena dan terpenoid yang bersifat larut dalam minyak atau lipofil. Ada beberapa minyak atsiri penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ini kita menurut sumber utamanya. Di sini ada minyak adas atau phenylphoeniculi oil. Terus ada minyak cendana yaitu nama sumbernya yaitu sandalwood oil. Lalu ada minyak bunga cengkeh yaitu eugenol oil dan daun cengkehnya yaitu leaf clove oil.
Lalu ada minyak kayu putih, cajuput oil, ada minyak bunga kenongo, ylang-ylang oil, ada minyak lawang, minyak mawar, minyak nilam, dan yang terakhir yaitu minyak serai. Adapun kombinasi minyak atsiri yaitu ada minyak telon, minyak tawon, minyak angin, minyak gosok, dan salep gosok. Nah, bagian tanaman yang biasanya diambil untuk proses minyak atsiri ini biasanya yang diambil yaitu ada daun, ada bunga, ada biji, ada akar, ada ranting, dan kulit juga. Adapun proses yang digunakan dalam penyulingan minyak atsiri ini yaitu kita menggunakan proses destilasi. Adapun proses destilasi ini merupakan metode kimia ataupun fisika yang digunakan untuk mengambil minyak atsiri. Nah, prinsip pada proses destilasi ini atau prinsip dalam penyulingan destilasi ini dia menggunakan prinsipnya memisahkan komponen-komponen dua cairan yang memiliki titik didih yang berbeda atau berdasarkan titik didih dari senyawa-senyawa tersebut. Adapun kita di sini menggunakan dua jenis penyulingan. Yang pertama yaitu hidrodestilasi. Nah, hidrodestilasi ini merupakan penyulingan campuran berwujud cair yang tidak saling bercampur. Dia akan membentuk dua fasa. Adapun jenis dari metode destilasi ini atau metode dari hidrodestilasi ini yaitu metode penyulingan destilasi air atau di sini destilasi perebusan, di mana bahannya ini akan tercampur menjadi satu dalam proses perebusan ini. Lalu yang kedua yaitu penyulingan atau destilasi uap dan air. Di sini prosesnya yaitu pengukusan, di mana bahan dan air itu terpisah tempatnya dalam satu wadah namun terpisah gitu, tidak menjadi satu. Lalu ada proses penyulingan atau destilasi uap langsung. Di sini menggunakan uap secara langsung atau menggunakan proses penguapan secara langsung. Yang kedua yaitu jenis penyulingan fraksinasi. Adapun fraksinasi ini merupakan penyulingan cairan yang tercampur sempurna. Dia ini akan membentuk satu lapisan. Jenis metode yang digunakan dalam penyulingan ini yaitu ada tiga. Yang pertama ada rektifikasi, yaitu menggunakan steam atau vakum. Terus ada kohobasi, yaitu di sini merupakan proses penyulingan atau pengulangan kembali gitu. Nah, terus ada destilasi fraksinasi. Nah, di sini penyulingan berdasarkan urutan fraksinya. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama alatnya ada konektor bengkok dan lurus. Di sini fungsinya untuk nanti disambungkan yang lurus ini ke ketel dan yang bengkok ini nanti di kondensor. Lalu kondensor spiral di sini untuk dia fungsinya untuk mengubah uap. Lalu di sini yang ketiga alatnya ada separator. Fungsinya untuk memisahkan antara minyak dengan air atau sebagai wadah nantinya. Terus ada corong gelas, ada gelas ukur, ada batang pengadu, ada gelas kimia, ada pipet tetes, dan ada ketel. Nah, ketel ini fungsinya nanti untuk merebus. Lalu bahannya yaitu ada daun sirih, ada air, ada natrium sulfat anhidrat. Adapun proses atau langkah kerja yang kita lakukan, yang pertama kita siapkan alat dan bahan, lalu timbang daun sirihnya, lalu kita proses pengisolasian atau proses mengeluarkan minyak atsiri dari tanaman yang berbau. Terus proses pelepasan minyak atsiri. Di sini pengembusan biasanya digunakan proses difusi, atau kalau tidak itu kita potong kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, proses difusi ini fungsinya untuk mempercepat proses pelepasan. Nah, biasanya yang dipotong-potong ini tidak semuanya, kecuali seperti bunga. Bunga ini tidak harus dipotong,
kecil-kecil. Nah, lalu proses selanjutnya yaitu bila bahan tersebut telah dipotong, maka kita masuk ke dalam proses penyulingan. Nah, proses penyulingan di sini kita masukkan ke dalam ketel, lalu rangkai alat destilasi uap air. Setelah itu kita hubungkan konektor yang lurus ke dalam ketel, lalu konektor yang bengkok ke kondensor. Lalu setiap pemanasan kita jangan lupa untuk mengoleskan vaselin. Nah, lalu kita tunggulah proses destilasi ini selama 2 jam. Hasil destilasi ini ditampung menggunakan separator. Nah, kemudian kita tambahkan natrium sulfat anhidrat. Tentang praktikum kimia minyak atsiri dengan judul isolasi minyak daun cengkeh menggunakan metode destilasi uap dan analisisnya. Tujuan yang hendak kita capai dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mengetahui cara penyulingan minyak cengkeh dengan metode destilasi uap. Sebagai dasar teori dalam praktikum kali ini, minyak atsiri merupakan campuran dari beberapa karakter berupa baunya yang khas dan dihasilkan oleh tanaman. Minyak cengkeh merupakan satu dari berbagai jenis minyak atsiri serta memiliki aplikasi yang luas di bidang industri, kosmetik, obat-obatan hingga bahan makanan. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah 1. Seperangkat alat destilasi uap, 2. Refraktometer untuk mengukur indeks bias minyak, 3. Piknometer untuk menentukan massa jenis minyak. Pada bagian bahan, praktikum ini menggunakan bahan-bahan berupa daun cengkeh sebanyak 1 kg dan karat natrium sulfat anhidrat beserta aseton. Sebagai langkah kerja dari praktikum ini, tahap pertama ialah mengisi boiler dengan 15 liter air. Fungsi dari boiler berisi air ialah untuk menghasilkan uap air guna dialirkan ke ketel bahan yang berisi daun cengkeh. Boiler yang sudah terisi oleh air selanjutnya ditutup rapat agar uapnya tidak keluar dari sistem. Langkah kedua adalah memasukkan 1 kg daun cengkeh ke dalam ketel bahan yang telah dipasang saringan stainless steel di bagian bawah untuk memudahkan distribusi uap berinteraksi dengan bahan. Kemudian, ketel bahan ditutup rapat dengan penutup yang dikaitkan dengan mur beserta baut. Ketel bahan selanjutnya dirangkai menggunakan pipa konektor dan dialirkan melalui kondensor menuju separator. Fungsi dari konektor adalah menghubungkan ketel bahan dengan kondensor untuk mempermudah proses transportasi uap minyak dan air yang dihasilkan. Sementara itu, fungsi kondensor adalah tempat kondensasi uap campuran minyak dan air yang telah dihasilkan. Separator di sini berfungsi sebagai penampung minyak yang dihasilkan. Berikut ini dapat kita saksikan secara bersama terkait rangkaian lengkap alat destilasi uap. Langkah ketiga adalah menyalakan kompor dan menunggu selama 1 hingga 2 jam hingga muncul tetesan pertama di separator. Pada separator, minyak berada di bagian bawah separator dan air berada di bagian atas separator. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis antara minyak cengkeh dengan air, di mana massa jenis minyak cengkeh sebesar 1,06 gram per mililiter lebih besar daripada massa jenis air sebesar 1,00 gram per mililiter. Berikut ini merupakan penampakan dari minyak cengkeh yang telah dipisahkan menggunakan separator. Setelah proses distilasi berjalan sempurna, minyak cengkeh yang berada di bawah separator dapat dipisahkan dari separator untuk kemudian dimurnikan menggunakan karat natrium sulfat anhidrat. Proses pemurnian diawali dengan penambahan karat natrium sulfat anhidrat secukupnya pada minyak cengkeh sambil diaduk sehingga molekul-molekul air pada minyak cengkeh dapat terserap secara sempurna. Setelah itu, minyak yang dihasilkan dituang pada gelas ukur dan dicatat volume yang dihasilkan. Prosedur berikutnya ialah menentukan massa jenis dari minyak daun cengkeh. Hal tersebut dilakukan dengan menimbang piknometer kosong dan kemudian diisi dengan aquades hingga penuh.
Tutup dan bersihkan bagian luar piktometer dengan tisu hingga bersih dan kering. Selanjutnya, piktometer berisi air ditimbang dan dicatat masanya. Langkah selanjutnya ialah piktometer tersebut dibuang airnya dan dicuci dengan aseton lalu dikeringkan. Timbang kembali piktometer kosong tersebut. Piktometer kosong tersebut selanjutnya diisi dengan minyak cengkeh hasil isolasi hingga penuh dan ditutup lalu ditimbang. Catat kembali massa yang dihasilkan. Setelah itu, dapat ditentukan massa jenis minyak cengkeh melalui perhitungan. Prosedur selanjutnya ialah menentukan indeks bias dari minyak cengkeh. Pengujian indeks bias sangat penting dalam penentuan kemurnian minyak atsiri. Indeks bias ditentukan menggunakan alat refraktometer. Prinsipnya adalah, jika cahaya melewati media kurang padat seperti udara ke media yang lebih rapat seperti minyak, maka sinar akan membelok atau membias dari garis normal. Hal tersebut menjadi kriteria penting dalam penentuan indeks bias minyak atsiri. Semakin banyak kandungan air pada minyak, maka semakin kecil pula indeks biasnya. Langkah pertama dalam menentukan indeks bias adalah mengisi wadah sampel pada refraktometer dengan aquagas, lalu ditutup rapat dan dimasukkan ke dalam alat refraktometer. Sampel kemudian dianalisis indeks biasnya dengan cara mengamati pada lensa refraktometer. Setelah selesai, sampel air diganti dengan minyak cengkeh hasil analisis dan dianalisis indeks biasnya menggunakan cara yang sama hingga didapatkan nilai indeks biasnya. Demikian. Baiklah, mungkin hanya sekian penjelasan tentang materi kali ini. Banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.